Bismillahirrahmanirrahim. Was-was artinya godaan syaitan yang melintas ke dalam kolbu. Jika seseorang tidak mampu menangkal, maka kolbunya dikuasai syaitan. Kalau sudah demikian, hawa nafsulah yang berkuasa. Kolbu itu ibarat sesuatu yang menjadi objek sasaran anak panah. Dari semua arah para pamanah melakukan pengintaian dan siap melepaskan anak panahnya. Atau bagaikan cermin yang menangkap semua bentuk dan warna bayangan. Atau ibarat telaga yang menampung air dari berbagai sungai yang bermuara ke sana. Pengaruh kolbu juga berasal dari sesuatu yang bersifat lahiriah, yaitu dari panca indera. Adapun yang berasal dari dalam berupa khayalan, nafsu syahwat, marah, dan akhlak yang terkumpul menjadi tabiat. Apabila seseorang mengetahui sesuatu melalui panca inderanya, pasti akan membekas kesan di dalam kolbunya. Begitu pula misalnya nafsu syahwat berkobar disebabkan pengaruh banyak makan dan tabiat buruk. Namun jika pengaruh itu datangnya dari luar, yakni dari panca indera itu bisa dicegah, pastilah pengaruh itu muncul dari dalam, yaitu berupa khayalan-khayalan. Khayalan inilah yang meramaikan kolbu, karena ia senantiasa masuk dan keluar. Keadaan kolbu tidaklah tetap, tetapi dinamis dan terus berubah. Ini bergantung dari kesan yang membekas di dalamnya. Bekas di dalam hati itu disebut goresan hati atau lintasan kolbu. Adapun goresan hati berupa pemikiran-pemikiran. Goresan kolbu menggerakkan berbagai kemauan. Munculnya kemauan, niat dan cita-cita itu ada setelah didahului oleh goresan kolbu. Secara runtut dapat dijelaskan demikian. Permulaan dari sebuah perbuatan karena adanya goresan kolbu. Kemudian goresan kolbu itu menggerakkan keinginan. Dari keinginan itu mendorong timbulnya cita-cita. Selanjutnya, cita-cita menggerakkan niat. Dari niat itulah akhirnya menggerakkan seluruh organ tubuh untuk berbuat atau melakukan tindakan. Goresan kolbu yang membangkitkan keinginan itu dapat dibagi menjadi dua. Pertama, goresan kolbu yang mendorong tindakan buruk atau jahat. Kedua,
goresan kolbu yang mendorong kita untuk berbuat baik atau terpuji. Goresan kolbu yang mendorong perbuatan jahat itu jika dilaksanakan akan berakibat merugikan. Sebaliknya, goresan yang mendorong perbuatan terpuji itu bermanfaat dan menyelamatkan. Perlu kita ketahui bahwa goresan kolbu yang mendorong tindakan buruk itu dinamakan was-was atau godaan syaitan. Adapun goresan kolbu yang mendorong tindakan baik atau terpuji itu berasal dari malaikat. Setan adalah makhluk yang diciptakan Allah dalam urusan dan perbuatan tercela. Ia menyuruh berbuat keji, menakut-nakuti kemiskinan, menimbulkan keraguan-raguan terhadap iman dan sebagainya. Sedangkan malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah yang urusannya adalah ilham ke dalam kolbu untuk menerima ilham kebaikan. Inilah yang disebut taufik atau mendapatkan petunjuk. Jelaslah kiranya antara goresan kolbu yang mengandung dorongan jahat dan goresan kolbu yang mengandung dorongan kebaikan. Keduanya bertolak belakang atau keduanya berpasangan. Seperti halnya di dunia ini, semua makhluk selalu berpasang-pasangan. Ada positif, ada negatif. Ada laki-laki, pasti ada perempuan. Ada baik, pasti ada buruk. Ada terpuji dan ada pula tercela. Ada syaitan dan ada pula malaikat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Sekali lagi, sesungguhnya setiap sesuatu itu bertolak belakang, berhadap-hadapan. Dari kutub yang bertentangan itu saling tarik ulur. Manakah kiranya yang kuat? Dialah yang menguasai. Kemudian bercampur aduk antara yang baik dan yang buruk. Seperti halnya keadaan kolbu yang menjadi rebutan antara setan dan malaikat. Kedua makhluk itu saling menarik dan mempengaruhi. Sebagaimana hadis riwayat At-Tirmidzi berasal dari Ibnu Mas'ud menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam hati ada dua langkah, yaitu satu langkah dari malaikat yang memberi janji tentang kebaikan dan pembenaran terhadap kebenaran. Barang siapa mendapatkan demikian itu,
hendaklah ia mengetahui bahwa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah ia memuji Allah. Dan satu langkah lainnya dari musuh yang memberi janji kejahatan, pembohongan terhadap kebenaran, dan mencegah berbuat kebaikan. Barang siapa mendapat demikian, hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Setan menjanjikan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Al-Hasan berkata, sesungguhnya kedua langkah itu adalah dua cita-cita yang mengelilingi kolbu. Yang satu cita-cita dari Allah, dan lainnya cita-cita dari musuh. Allah memberi rahmat kepada hamba yang berhenti dalam angan-angannya. Maka apa yang datang dari Allah, laksanakanlah, dan apa yang dari musuhnya, hendaklah memeranginya. Tentang tarik ulur energi yang menjadikan kolbu sebagai objeknya itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati orang mukmin itu di antara dua jari-jari Tuhan yang Maha Pengasih. Sesungguhnya yang dimaksudkan jari-jari Tuhan bukanlah jari-jari seperti milik kita. Bukanlah jari-jari yang terdiri dari kulit, daging, dan tulang. Namun yang dimaksudkan adalah kekuasaannya yang dapat membolak-balikkan jiwa manusia. Allah berbuat sesuai kehendaknya dengan memaksa malaikat dan syaitan. Keduanya dipaksa atau kekuasaannya untuk membolak-balikkan kolbu, sebagaimana telapak tangan yang dengan mudahnya kita bolak-balik. Menurut firahnya, kolbu itu patut menerima kesan atau pengaruh malaikat dan kesan dari syaitan dengan kepatuhan yang sama. Namun kuat dan tidaknya kesan atau pengaruh itu bergantung pada sejauh mana kita dapat menahan nafsu syahwat dan amarah. Kalau kita mengikuti marah demi nafsu syahwat, tentu setan menjadi penguasa kolbu. Bahkan kolbu menjadi bejana setan. Namun jika kita memerangi nafsu syahwat dan tidak memberi kesempatan dia berkuasa, maka yang dominan dalam kolbu adalah malaikat. Jika kolbu tidak terbebas dari nafsu syahwat, amarah, rakus, kikir, dan panjang angan-angan, tentu tidak dapat terlepas pula dari kepungan syaitan. Tidak dapat menolak was-was. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang di antara kamu melainkan mempunyai syaitan. Para sahabat bertanya,
Apakah engkau juga demikian wahai Rasul? Rasulullah menjawab, dan aku juga. Hanya saja Allah menolongku terhadap setan itu. Lalu ia tunduk. Maka ia tidak menyuruh kecuali kebaikan. Was-was di dalam kolbu itu karena setan berhasil masuk melalui perantaraan nafsu syahwat. Orang yang ditolong Allah, maka nafsu syahwat tidak mengajak berbuat jahat. Setan yang berperisai nafsu syahwat pun tidak akan menyuruh kepada kejahatan. Ketika ingatan terhadap duniawi lebih kuat karena desakan hawa nafsu, pasti setan mendapatkan jalan lapang masuk ke kolbu. Ia memberikan bisikan was-was. Namun apabila kemudian kolbu berzikir kepada Allah, pasti setan akan pergi. Jalannya menjadi sempit karena yang datang setelah itu adalah malaikat pemberi ilham. Begitulah keadaannya saling usir mengusir. Keadaan seperti itu terjadi terus menerus dan silih berganti. Seperti halnya dua kelompok pasukan tentara yang saling ingin menguasai sebuah kota. Karenanya, apabila hati kita lebih condong kepada urusan duniawi dan melupakan akhirat, malas beribadah dan berbuat baik, maka pertanda kolbu telah dikuasai syaitan. Tetapi jika hati kita condong kepada akhirat, kepada Allah dan urusan yang terpuji, maka berarti malaikat bersemayam di sana. Oleh sebab itu, dengan zikir atau mengingat Allah, syaitan menjadi tidak betah di dalam kolbu. Kolbu itu ibarat rumah. Jika di dalam rumah tersimpan kekayaan, maka pencuri akan memasukinya. Kalau tidak dijumpai kekayaan, pencuri akan berlalu. Begitu pula kolbu. Jika di dalamnya terdapat hawa nafsu, syaitan akan masuk dan memanfaatkannya. Jika yang dijumpainya zikir kepada Allah, syaitan akan pergi berlalu. Syaitan tidak akan dapat menguasai kolbu kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ibadi laisa 'alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Quran surat Al-Isra ayat 65. Setiap orang yang mengikuti hawa nafsu, ia menjadi budak nafsu, bukan hamba Allah. Karenanya Allah menguasakan syaitan terhadap orang itu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya?
Hal yang demikian itu pertanda bahwa barang siapa yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, berarti menjadi budak hawa nafsu tersebut, bukan hamba Allah. Amr bin As pernah mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, syaitan telah menghalangiku, menghalangi salat dan bacaanku." Rasulullah bersabda, "Itulah yang dinamakan setan khanzab. Jika kamu merasakan hal itu, hendaklah berlindung kepada Allah dari godaannya. Ludahilah ke sebelah kirimu 3 kali." Dalam hadis lain dari Ubay bin Ka'ab diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya wudu itu mempunyai syaitan yang dinamakan al-wahan, maka hendaklah kamu memohon perlindungan kepada Allah darinya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Bisikan syaitan di dalam kolbu itu hanya bisa diusir atau dilenyapkan dengan zikir, dengan mengingat Allah. Lintasan-lintasan ingatan dan pikiran tentang duniawi merupakan bisikan syaitan. Ini harus dilenyapkan dengan mengingat Allah. Itulah cara melawannya. Dan jangan lupa pula, di samping berzikir hendaknya kita mohon perlindungan kepada Allah. Hendaknya kita memohon kekuatan untuk melawan dan menghadapi syaitan terkutuk itu. Misalnya dengan mengucapkan kalimat, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim." Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang dirajam, dan tidak ada daya dan kekuatan selain dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan yang maha agung. Melawan setan seperti itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya setan mengepung kolbu saat kita melakukan kesalahan atau kekhilafan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka menyadari kesalahan-kesalahannya." Quran Surat Al-A'raf ayat 20. Mujahid berpendapat tentang ayat di bawah ini, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa tersembunyi. Quran Surat An-Nisa ayat 4. Maksudnya adalah syaitan yang berkembang di dalam kolbu. Apabila seseorang itu ingat kepada Allah, maka syaitan itu bersembunyi dan mengecil atau lemah. Jika seseorang lalai kepada Allah, syaitan berkembang menjadi lebih besar. Maka terjadilah saling usir-mengusir antara zikir kepada Allah dan bisikan syaitan.
seperti halnya antara cahaya gelap dan terang, antara keadaan siang dan malam hari, keduanya saling berlawanan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya setan itu menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Quran surat Al-Mujadalah ayat 19. Dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan itu meletakkan belalainya di hati manusia. Jika ia ingat kepada Allah, maka syaitan mengerut atau mengecil. Namun jika ia lalai terhadap Allah, syaitan menelan hatinya atau melingkupi hatinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Ibnu Watta berkata dalam suatu hadis yang disebutkannya, apabila seseorang mencapai usia 40 tahun dan tidak bertaubat, pasti syaitan mengusap mukanya dengan tangannya dan berkata, demi bapakku, muka orang ini tidak beruntung. Nafsu syahwat itu berjalan melalui aliran darah. Syaitan juga demikian. Ia melewati darah dan daging manusia, kemudian mengelilingi kolbu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan itu berjalan pada manusia di jalan darah, maka sempitkanlah jalan-jalan syaitan itu dengan lapar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Abu Daud dari Ibnu Majah. Dengan lapar artinya dengan berpuasa, sebab berpuasa dapat melemahkan nafsu syahwat. Dengan begitu, jalan yang dilalui syaitan menjadi lebih sempit. Kita harus waspada karena syaitan mengepung dari berbagai arah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Quran surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Hadis dari Sabrah bin Abi Faqih dengan sanad sahih menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan itu menghalang-halangi manusia dari berbagai jalan. Ia menghalanginya dengan jalan Islam lalu berkata, apakah kamu akan masuk Islam, meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu? Namun seseorang tidak menghiraukan, ia tetap masuk Islam. Lalu syaitan menghalang-halangi orang itu dengan jalan hijrah. Apakah kamu akan berhijrah meninggalkan bumi dan langitmu? Tetapi seseorang itu tidak menghiraukan, ia tetap berhijrah.
Syaitan menghalang-halangi lagi tentang jalan jihad. Apakah kamu akan berjihad, padahal jihad itu membinasakan jiwa dan harta kamu, berperang kemudian terbunuh. Istrimu dikawini orang dan hartamu dibagi-bagikan, namun orang tersebut tidak menghiraukan, ia tetap berjihad. Hadis riwayat An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman fa'ala dzalika famata kana haqqan 'ala Allah ay yudkhilahul jannah." Barang siapa melakukan demikian lalu ia meninggal dunia, pasti wajib bagi Allah memasukkannya ke dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan arti was-was atau bisikan syaitan itu berupa goresan-goresan yang membekas di dalam kolbu bagi orang yang berjihad. Was-was itu berupa kekhawatiran bahwa ia akan dibunuh, istrinya janda dan dinikahi orang lain, lalu hartanya dibagi-bagikan. Apabila seseorang tidak mempunyai i'tiqad yang kuat, tentu akan terpengaruh oleh bisikan syaitan tersebut. Jelaslah bahwa syaitan itu musuh bagi kita. Jangan memberi kesempatan kepadanya untuk bergerilya dan menguasai kolbu. Kita harus pula waspada, karena strategi syaitan begitu licik dan halus sekali. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innasy syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya syaitan itu mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Fatir ayat 6. Firman Allah yang lain, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai manusia agar kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Yasin ayat 60. Seharusnya kita sibuk menolak musuh dengan cara mengetahui senjata yang digunakan syaitan tersebut. Jangan berusaha mencari tahu bagaimana syaitan itu bentuknya, dari mana datangnya, siapa keturunannya dan sebagainya. Mengetahui senjatanya yaitu hawa nafsu sudah cukup buat melawan mereka. Syaitan itu licik dan memiliki banyak strategi. Godaan yang dilancarkan kepada orang awam berbeda dengan yang ditujukan kepada orang-orang berilmu. Semakin pintar seseorang, semakin halus godaannya.
Godaan syaitan seringkali dibungkus dengan sesuatu yang seolah-olah tampak baik. Maka itulah yang disebut tipuan. Karenanya, jika ada goresan keinginan di dalam kolbu, maka segeralah kita hentikan. Hal itu agar kita mengetahui apakah goresan dalam kolbu itu berasal dari malaikat ataukah langkah licik syaitan. Jangan lupa, di dalam diri kita ada hawa nafsu. Hal itu bisa diketahui hanya oleh penglihatan kolbu. Kolbu yang memiliki energi akan menjadi waspada. Kolbu ini dimiliki oleh orang-orang bertakwa dan berilmu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah atau kembali kepada cahaya ilmu, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 201. Artinya, ketika kita dipengaruhi oleh hawa nafsu dan syaitan, segeralah ingat kepada Allah. Maka pada saat itu kita akan mendapatkan jalan keluar dari kesulitan. Adapun orang yang tidak bertakwa, tabiatnya cenderung mengikuti kepalsuan syaitan dan mematuhi hawa nafsunya sendiri, kesalahannya banyak dan kebinasaannya semakin dekat. Tentang orang-orang seperti ini diterangkan dalam Al-Quran, dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Tipuan hawa nafsu dan syaitan itu sangatlah halus. Janganlah memberikan kesempatan kepada syaitan untuk menguasai kerajaan kolbu. Jangan pula sibuk dengan ilmu yang hanya dapat memancing was-was godaan syaitan. Kita wajib menutup seluruh pintu kolbu, terutama pintu-pintu yang berupa panca indera. Sebab panca indera berhubungan dengan dunia luar yang sangat berpengaruh besar bagi kolbu. Para ulama sufi melakukan cara ini dengan menyepi atau uzlah dari keramaian. Berhentilah berkhayal dan memanjakan keinginan-keinginan duniawi. Karena hal itu merupakan pintu bagian dalam kolbu yang juga menjadi sasaran syaitan. Ingatlah, syaitan tak pernah terlena sedikit pun. Mereka tak pernah tidur dalam sejenak waktu, sementara kita sering lengah. Hal itu pernah ditanyakan kepada Al-Hasan, "Wahai Syekh, apakah syaitan itu pernah tidur?" Jawab Al-Hasan, "Jika syaitan tidur, pasti kita bisa beristirahat." Orang mukmin jangan sampai memberi jalan bagi syaitan, harus ditolaknya. Orang mukmin itu mempunyai cara untuk menolak dan melemahkan kekuatan syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya orang mukmin itu menguruskan syaitan sebagaimana seseorang membuat kurus untanya dalam perjalanan. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, setannya orang mukmin itu kurus. Qais bin Al-Hajjaj berkata, setan berkata kepadaku, ketika aku masuk kepadamu, diriku seperti unta. Sekarang ini tubuhku bagaikan burung pipit. Aku bertanya, mengapa demikian? Ia menjawab, karena kamu siksa aku dengan zikirmu kepada Allah. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu tidak kesulitan untuk menutup pintu syaitan dan menjaga pintu-pintu kemaksiatan yang tampak. Orang mukmin jauh dari jalan-jalan syaitan yang halus karena mereka telah mendapat petunjuk bagaimana cara menjaga kolbunya. Adapun yang sukar karena banyak pintu-pintu syaitan yang terbuka untuk menuju ke kerajaan kolbu, sedangkan pintu sebagai jalan malaikat ke sana hanyalah satu buah. Karena itu, seseorang bagaikan musafir yang masih berada di sebuah desa. Di sana banyak jalan, sedangkan ia berada di malam hari. Hampir-hampir ia tidak mengetahui jalan, atau ia tahu tetapi jalan-jalan itu membingungkan. Ia baru dapat mengetahui jalan yang benar setelah terbit matahari. Maka yang dapat ia lihat di sini adalah kolbu yang dibersihkan oleh takwa. Matahari yang bercahaya itu ibarat ilmu yang banyak dan diperoleh dari kitab Allah maupun sunnatur Rasul. Keduanya dapat menunjuki jalan-jalan yang tidak jelas itu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwa suatu hari Rasulullah membuat satu garis lalu bersabda, "Ini adalah jalan Allah." Kemudian beliau membuat beberapa garis dari sebelah kanan dan kiri garis utama tersebut. Beliau berkomentar, setiap jalan ini terdapat syaitan yang mengajaknya. Lalu beliau membaca ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa inna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Dan bahwa ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan atau bagi garis-garis itu. Quran surat Al-An'am ayat 153. Dengan jalan yang bercabang-cabang itu, syaitan dapat menipu para ulama dan orang-orang suluk atau berjalan menuju Allah. Tipuan ini sangat halus dan samar-samar. Syaitan memperdayai dengan strategi yang berliku-liku sehingga nyaris tak tentara.
sebagaimana diceritakan dalam Sahihul Hikayah bahwa tersebutlah seorang raib atau pendeta Bani Israel. Pendeta tersebut sangat taat dan dikenal sebagai ulama besar di zamannya. Setan melancarkan strateginya untuk melepaskan panah was-was kepada orang lain yang nantinya bermuara ke raib tersebut. Setan mencekik seorang gadis hingga sakit, lalu membisikkan was-was kepada keluarga gadis tersebut agar membawanya ke seorang raib untuk disembuhkan. Ketika gadis itu berada di dekat raib untuk diobati, setan kemudian meniupkan godaannya. Ia membisikkan nafsu syahwat agar gadis tersebut menggoda sang raib. Lalu syaitan memasukkan was-was dan membangkitkan syahwat terhadap sang raib. Akhirnya terjadilah hubungan badan yang kemudian mengakibatkan sang gadis hamil. Setelah itu, syaitan berbisik ke hati sang raib, "Sekarang terbukalah keburukanmu. Keluarga gadis itu akan datang dan menuntutmu. Apa yang hendak kau lakukan? Pasti kemuliaanmu di mata Bani Israel akan jatuh. Bahkan dirimu akan dihukum pancung." Begitulah syaitan memasukkan rasa was-was ke dalam hati pendeta Bani Israel itu. Sang pendeta menjadi panik. Lalu syaitan membisikkan jalan keluar, seolah-olah berlagak menjadi penasihat yang bijak. Tak ada jalan yang paling tepat kecuali membunuh gadis itu. Pendeta tersebut kemudian membunuh gadis yang telah dihamili, lalu dikuburnya. Keluarga gadis tidak terima. Mereka hendak membunuh pendeta. Syaitan datang berlagak memberi pertolongan. "Sekarang tidak ada yang bisa menolongmu kecuali aku. Bersujudlah kepadaku 2 kali, maka engkau akan terbebas dari kemarahan mereka." Pendeta pun bersujud, namun ternyata syaitan tidak menolongnya. Keluarga gadis yang telah dibisiki kemarahan oleh syaitan membunuh pendeta itu. Inilah akhir kematian yang buruk. Kisah tersebut seperti halnya yang disinggung dalam ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kamasyaitanu idz qala lil insani kfur qala inni bari'um minka. Seperti syaitan ketika berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Ketika manusia itu kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab." Quran Surat Al-Hasyr ayat 16. Jelaslah bahwa orang yang menuruti hawa nafsu, ia terjebak oleh was-was atau bisikan syaitan. Pendeta tersebut menuruti hawa nafsunya karena dia ingin menyembuhkan gadis yang sedang sakit. Dengan harapan ia mendapat pujian, ini namanya riya.
Ia kemudian mendengar bisikan syaitan dan mau melayani gadis. Kemudian gadis tersebut mendapat bisikan pula, lalu menurut apa kata syaitan. Akhirnya mereka terjebak oleh was-was itu sendiri.